Okay, good afternoon. Afternoon, Shir. Ya, thank you Mbak Alena, Mbak Afternoon, Stella, Shir. ya, Mbak Leticia, and Mbak Lucia. I do not hear your voice. Okay, so in today's meeting, in this 15th week, yeah, the plan is about review. So I give you chance to ask questions related with our materials, started from after mid test, yeah, till the last week about language versus language acquisition versus language learning. Yeah. So if you remember about last week meeting and also the previous week, yeah, the previous 2 weeks about sociolinguistics. Then in the 13th week we have psycholinguistic, yeah. And you watch the video about Markert effect. Then we have the pragmatics before that, then semantics, then directly after the mid-exam, we have syntax. So do you have a questions related with the syntax, semantic, pragmatics, then psycholinguistic, and also sociolinguistic? Then the last week we have language learning versus language acquisition. So you are here now. Which one do you experience? Language learning or language acquisition in the university in studying English? Which one do you experience? Language learning or language acquisition? Ada yang mau berkomentar? Bedanya apa ya kemarin pertemuan terakhir kemarin? Language learning and language acquisition. What are the differences? Anyone who remember about language learning versus language acquisition? Okay, so in the previous week, we discussed about language learning and language acquisition. Firstly, if you remember, yeah, because this is a review, so no need to get a deeper, take a look and just a brief review. We have first language acquisition and second language acquisition. So in psycholinguistics, we have this area as our focus. The first language acquisition is area with how children learn their mother tongue. Nah, bagaimana kita itu belajar bahasa ibu kita, itu first language acquisition. Kalau second language acquisition itu apa? This is the applied linguistic area that studies about our second language. Like for me, my first language is Japanese language because my family, my parents, my surroundings, the environment speak Japanese at that time when I was in childhood. So unconsciously, I got the input from the language, the Japanese, the vocabulary, the way they construct into a sentence, the way they speak among others in the conversation. Nah, itulah first language acquisition. In the second language acquisition, when I was in a elementary school, I learned a new language about Bahasa Indonesia, yeah, Indonesian language. Then the other one on the secondary, or we can say junior high school, I got the second language acquisition. This is the study of the proficiency, yeah, in the second or foreign language. That's why this process investigate the information for language teaching. Nah, itu. Kalau teman-teman nanti bahasa ibunya pasti berbeda-beda di sini ya. Yang baru datang ini Mbak Bella and Mbak Farida. Mbak Bella dulu. Mbak Bella, can you hear me? What is your mother tongue? Bahasa ibunya apa?
Halo Mbak Bella, can you hear me? Or Mbak Farida? Tadi yang sudah respon itu Mbak Helena ya, udah ada suaranya. Kalau yang lain, can you hear my voice? Mendengar suara saya nggak? Yeah, sure. Ya. Ya. Oke, Mbak Leticia, what is your mother tongue? Mama, sure. What is your mother tongue, Mbak Leticia? Kalau saya kan, if I have a mother tongue, ya, I shared to you previously, my mother tongue is Javanese language. Mother tongue itu bukan bahasa ibu literally ya, tapi bahasa ibu dalam makna kiasan. Bahasa utama kita, bahasa pertama kita dari keluarga kita. Ya, I will mix it in bahasa karena teman-teman kan masih introduction to linguistic ya. Jadi saat kita bayi, when we was a baby, we were a baby, of course we do not get and produce a sentence directly, right? Jadi teman-teman nanti kalau dalam terakhir itu kan ada psycholinguistic, ada tahapan pemrograman L1 dan L2. L1 itu sebagai sebutan bahasa ibu, nah, mother tongue. L2 itu bahasa kedua. Nah, bahasa ibu saya bahasa Jawa. Bahasa kedua saya bahasa Indonesia. Bahasa ketiga saya atau bahasa asing mungkin untuk Indonesia itu disebut bahasa Inggris ya. Karena kita belum bisa menyebut ini sebagai second language karena bahasa Inggris masih EFL. Kalau teman-teman di teaching itu kan ada ESL, English for second language, ada English for foreign language. Jadi in English, the position of English language here in Indonesia is EFL. Nah, itu. Nah, bagaimana seorang atau manusia ya memperoleh pemerolehan bahasa itu berbeda dengan bagaimana seseorang belajar bahasa. Nah, ini materi pamungkas kemarin ya setelah mendapatkan rangkaian micro and micro linguistik. Jadi dalam belajar bahasa itu mengadopsi bagaimana pemerolehan bahasa. Nah, tapi sebelum sampai itu kita harus tahu dulu hakikatnya. Has the basic of language acquisition. Acquisition itu pemerolehan. Jadi kalau kita saat periode bayi, baby, infant, toddler, children, as a child ya, dan teenager itu kan ada tahapannya dalam perkembangan peserta didik ya. Kalau baby, infant, toddler itu nanti kita kan input. Jadi tahapannya kalau materi minggu kemarin teman-teman lihat itu tahapan pemerolehan itu apa saja dulu? Listening, baru lanjut ke apa? Speaking. Setelah itu lanjut ke reading and writing. Ya, receptive skill-nya listening dulu. Bayi itu menerima masukan-masukan dari ayahnya, ibunya, lalu secara bawah sadar dia akan banyak kosakata di sini. Kalau dalam semantik itu dalam kognitif kita ada makna-makna. Seiring bertambahnya usia, berkembang kan menjadi make it into phrase, berkembang menjadi frase, berkembang menjadi kalimat. Nah, itulah pemerolehan bahasa. Secara sadar atau tidak sadar, ini poinnya. Kalau pemerolehan itu conscious or unconscious. We did it consciously or unconsciously. Yang mana ya kira-kira kalau pemerolehan itu? Kalau kita belajar bayi memperoleh bahasa itu dia tidak sadar. Anak-anak, balita sampai ke anak-anak itu dia akan menyerap karena lingkungan. Nah, itu. They will have it. Jadi, jawabannya adalah kalau pemerolehan bahasa itu tidak sadar, unconsciously. Baru kalau kita belajar bahasa itu secara sadar. Ya, ada setting khusus in a class for example, formal or informal. Individual or in a class, in group. Nah, something like that. Nah, tapi tadi ada garis merahnya toh. Kenapa belajar bahasa itu mengadopsi
pemerolehan bahasa, karena itulah yang terbaik. Karena belajar bahasa itu coba teman-teman menghafalkan satu lembar makna di kamus. Ada misalnya ada 14 atau 24, 25, nah, dihafalkan secara sadar. Bagaimana nanti efeknya, efektivitasnya dibandingkan dengan orang yang belajar bahasa melalui pemerolehan. Misalnya, dulu ya ada Evanescence, lagunya Call Me When You Are Sober. Sober itu apa ya? Itu pemerolehan. Jadi, oh sober berdasarkan lagunya, berdasarkan liriknya, oh, itu orang yang sedang tidak sadar, atau mabuk, dan lain-lainnya. Nah, itu nanti akan jauh tersimpan, being kept in our long-term memory instead of our short-term memory. Jadi kalau belajar kamus 1 jam, setengah jam, ditutup, besok atau minggu depan sudah lupa. Tapi kalau belajar berdasarkan konteks, kita mengalami di main game, movie, atau apapun itu, dia akan tersimpan di long-term memory. Itulah pemerolehan bahasa. Dan anak-anak itu secara tidak langsung ya memperoleh bahasa dari input-inputnya. Baru dia tadi speaking. Secara bertahap kan speaking tidak langsung membuat kalimat. Nah, itu diadopsi dalam pembelajaran karena materi terakhir itu kita akan coba hubungkan dengan education ya. Jadi kalau menjadi guru ada peserta didik yang to use bahasa ya, karena tadi tidak ada respon, jadi saya banyakkan memakai bahasa. Jadi kalau ada peserta didik yang melakukan beraktivitas misalnya speaking ya, tapi dia masih malu-malu atau banyak kesalahan, itu kalau dalam pemerolehan itu dibiarkan saja. Lambat laun, maksudnya lambat laun kalau dalam kelas ya nanti dalam endingnya ya, di akhir atau di tengah kita beri feedback kalau oh that's wrong, that's inappropriate. Nah, gitu. Jangan kita cut saat dia baru ngomong cut. Nah, it will demotivate the students. Itulah salah satunya. Dan kalau dari pemerolehan tadi, loh bagaimana nanti anak-anak itu bisa memerangkai kalimat dengan baik dan benar? Nah, saat usianya sudah beranjak dewasa, saat dia di sekolah, di lingkungan formal, dia tahu oh saat kalimat yang baik itu seperti ini. That will be subject first, verb or the helping verb ya, the auxiliary and bla bla bla. Jadi dia akan mengetahui secara bertahap. Nah, dalam belajar bahasa seperti itu, jangan langsung ini ya yang modern approach, yang communicative approach ya, bukan yang traditional approach. Itu jangan ditekankan ke grammarnya dulu, tata bahasanya dulu. Nanti kita sudah takut membuat kesalahan atau peserta didik takut membuat kesalahan. Tidak, kita harus seperti pemerolehan bahasa ya. Jadi explore so many things about receptive skill, the listening, then create a lot of things about speaking. Then on the progress, we can make a feedback, we can make a reflection. Oh, that's wrong, that's right, that's inappropriate, it should be like this, it should be like that. Itu yang pertemuan terakhir kemarin. Dan lain-lainnya itu hanya tentang approach ya, misalnya behaviorism-nya dari screener ya kan, itu dia ada pendapat seperti apa, kan pentingnya lingkungan. Nah, itu untuk menunjukkan itu. Kalau lingkungan itu berpengaruh. Nah, kalau behaviorism rather than genetic factors seperti itu. Dan lain-lainnya kan menimbulkan banyak metodologi dalam pengajaran ya. Oke. Lalu ada Chomsky ya tentang mentalism kemarin yang lebih menekankan ke that the mind is important for determining human behavior. Nah, kalau tadi environment, sekarang mind. Dan ada arguing itu that was missing from the behaviorist concept. Nah, itu. Lalu, makanya itu muncul cognitivism, ya kan? Behavior, processing model. Lalu nanti ada constructivism, Jean Piaget, Lev Vygotsky. Ya, muncul kalau kemarin teman-teman lihat slide-nya ya. Nah, sering saya tekankan kalau Vygotsky itu salah satu ahli yang mungkin teman-teman sudah baca atau nanti baca, ada teorinya yang
salah satunya bisa diaplikasikan di pendidikan seperti blowing a balloon, ya kan? Pernah ada yang ingat meniup balon itu dalam pendidikan. Jadi teman-teman adalah calon bapak ibu selain guru ya, punya peserta didik, anak-anak juga anak-anak biologis nantinya itu harus tahu you are from education field. Leif Vygotsky said about blowing up balloon. Jadi kapasitas kognitif seseorang, apalagi anak-anak itu terbatas, limited. Jadi kalau kita meniup balon itu mengisi kapasitas kognitif itu terlalu besar, berbahaya, nanti ada yang nggak masuk atau malah bisa meledak. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, itu dia. Jadi kalau punya anak ya, apalagi bisa seorang guru, jangan dari pagi belajar, siang belajar, sore pulang belajar, les sampai malam. Waktu jedanya cuma untuk tidur berapa jam. Nah, don't do that. Nah, itu salah satunya. Karena teman-teman tahu how we recognize learning language and acquisition. Ya, itu malah dari saya banyak speech from me. Actually, this meeting is for you. If you wanna have kind of discussion, yeah, you may. Tadi ya, selain materi-materi minggu lalu, juga sebelum-sebelumnya setelah UTS, mungkin ada yang ditanyakan. If we learn about semantic, we learn about meaning, ya kan? How the meaning literally influence, ya, the other that entity in this word, and the entity of the meaning. Lalu teman yang paling dekat itu namanya pragmatik kan kemarin, pragmatics. Tentang apa? Makna juga, meaning in konteks, bedanya itu. Lalu secara sekilas bedanya lagi apa? Kan sama-sama makna. Nah, tadi kalau semantik itu seperti kalau dalam slide yang teman-teman baca itu kan kita mengibaratkan seperti tools ya, alat. Jadi ada alat-alat. Lalu pragmatik itu apa? Di mana alat itu digunakan ya, sesuai konteksnya. Misalnya kalau dalam anak bahasa itu harus tidak harus strict dari buku ya, bisa dari movie, dari macam-macam ya. Itu misalnya ada movie-nya John Wick itu ya. Dia melihat ada pensil di sebuah ruangan. Pensil itu secara makna maksudnya bisa untuk menulis ya kan? Nah, itu semantik. Menulis, pensil itu bisa untuk garuk-garuk, bisa apa macam-macam fungsinya ya. Kalau ini analogi. Nah, dalam konteks itu ada banyak musuhnya di situ, dia menggunakan pensil, apakah untuk menulis? Tidak. Saat itu dia ingin melakukan perlawanan kan? Pensil itu untuk senjata, to kill as a weapon. Nah, itulah dalam konteks. Jadi, pragmatik itu digunakan seperti itu. Semantik ya makna-makna dasarnya. Kita punya itu untuk apa? Tetapi pragmatik when we use. Nah, dalam bahasa simple ada kemarin sentence meaning and utterance meaning, ya kan? Kalau dalam komik itu kan tertulis sentence meaning itu, misalnya Doraemon bilang apa, tapi utterance meaning saat kita membacanya. Nah, itu pragmatik saat kita membacanya. Dalam slide itu kan ada hello atau come here. Nah, come here itu kan berjalan menuju arah sumber suara. Tapi pragmatiknya come here ada banyak hal nanti dalam meaning in context. Come here seorang guru ke mahasiswanya atau muridnya. Saat muridnya macam-macam lagi konteksnya. Mengerjakan tugas tepat waktu atau lupa tugasnya. Come here itu saat temannya memanggil teman yang lain saat mau misalnya main game. Itu beda maksudnya lagi. Come here penagih hutang. Come here dengan wajah ekspresi menakutkan dan nada bicara tinggi. Nah, itu suprasegmental dan lain-lain. Nah, itu teman-teman yang harap dicermati ya, karena introduction to linguistic still say hello to linguistic. Jadi teman-teman bisa ambil poin-poinnya secara umum, lalu jadi perbedaannya seperti ini. Oke, ini sudah
beberapa yang kita review. Ada lagi misalnya setelah semantik, pragmatik, psikolinguistik. Kemarin ada yang sudah mendengarkan kan beberapa, saya cek di assignment itu tentang McGurk effect. Nah, itu kalau ada yang belum, bisa dilihat lagi videonya di pertemuan beberapa ya kemarin yang tentang psikolinguistik, McGurk effect. Itu dalam psikolinguistik salah satunya ya, banyak yang dibahas tapi ini hanya review. Jadi teman-teman itu bisa mengandalkan, we can count on our sense. Our five senses, yes. Itu membaca, menulis. Tapi dalam psikolinguistik tidak semua senses kita itu bisa dipercaya, trusted ya, can be trusted. Contohnya McGurk effect itu. Ada sound, video sama, tapi kita membuka mata kita untuk mencermati itu. Kemarin contohnya ba, ya kan? Fa, itu kan kemarin seperti itu. Tetapi saat kita menutup mata kita tidak tertipu oleh mulut, gerakan mulut, itu maknanya akan berbeda. Baba dan fa. Saat kita melihat ya, video tersebut sebenarnya ucapannya sama, tetapi hasilnya suaranya berbeda karena kita melihat ke mulut, akhirnya kita kalau mata kita terbuka nanti mendengarnya sama ya, fa semua, fa. Tapi kalau kita tertutup, nah nanti beda, fa and baba. Nah, itu salah satu McGurk effect kemarin dalam materi psikolinguistik. Dan macam-macam ya, sosiolinguistik dan lain-lain. Oke, ada yang teman-teman tanyakan ke materi kemarin? Sudah tahu UAS-nya apa? Do you know what is the final examination will be? Hello? Anyone? Gak ada yang mau kisi-kisi toh ini? Maaf Pak, saya belum tahu. Saya belum tahu kisi-kisinya. Ya. Oke. Wait for a minute ya. So, we have several materials from mid-exam till the 15 meeting. Review ini juga terhitung ya. Besok ada sekitar 5 pertanyaan IC, short IC. Dan teman-teman akan diberikan waktu 1 hari penuh. Maksudnya 24 jam. Ya, saya bukannya ya, tetapi kalau di jadwal kan ada waktu tertentu. Jadi teman-teman bisa dalam 24 jam itu mengerjakan soalnya, lalu mengirimkan. You can send to the assignment in the last meeting, in the 16 meeting. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya tentang materi itu. Teman-teman boleh open book, open any references, yang nggak boleh adalah plagiarism, sama dengan temennya. Itu namanya tidak berusaha ya. Jadi misalnya topik-topiknya tentang semantik. Nah, di semantik itu kan ada triangle of meaning. Mungkin apa maksudnya triangle of meaning, atau mungkin tentang speakers meaning sama utterance meaning tadi, atau semantic meaning. Apa maksudnya? Nah, kalian jelaskan. Lalu tugas kemarin ada salah satunya tentang melihat movie kan, saya sisipi satu movie like stars on earth. Itu kalau itu pasti ada muncul di dalam soal, karena kemarin saya sudah sebutkan di e-learning kalau itu dipakai di UAS. Jadi salah satu nomor poinnya besar 45% itu bahas tentang movie itu. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan akan diberikan besok saat hari H ya. Ada tentang kalau kemarin Iksan sama Nikum ya, Mr. Nikum itu tentang hal-hal itu berkaitan dengan psikolinguistik, karena movie itu berkaitan dengan psikolinguistik. Nah, itu lalu ada perbedaan tentang semantik dan pragmatik atau semantik sendiri, tapi tidak hanya secara ini ya, secara kata-kata misalnya what are the differences between semantik atau tidak, tapi misalnya saya berikan gambar, ada kata-katanya dalam konteks, jadi apa maksudnya?
Ya, oke, you are beautiful. Misalnya gitu. Dalam konteksnya apa? Misalnya dia memuji pacarnya. Atau dalam konteksnya dia you are beautiful, suaranya, nyanyiannya, nah kan berbeda-beda. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman nanti berkutat tentang linguistik. Lalu ada speech act, teman-teman harus mempelajari itu speech act apa, tindak tutur dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sudah ada contohnya di situ. Locutionary, illocutionary, perlocutionary, you need to have that. Yang ada sociolinguistik kan, ada code mixing, code mixing, code switching, ada register, ada slang, itu dipelajari. Nah, jadi materi yang ada di learning dari pertemuan ke-9 ya, week 9 till week 15, kalau dalam ini review, jadi you need to at least read, watch, then you have to keep the file. Karena besok teman-teman saat hari ya kan silahkan bisa explore materi-materi, buka materi lagi dari referensi lain silahkan. Nah itu kalau jumlah soalnya ada 5. Salah satu poin yang terbesar adalah tentang psikolinguistik, tentang ini apa movie-nya Tara Zamenhof. Sudah melihat semua kemarin? Sudah. Besok kalau yang belum atau belum mengikuti aktivitinya, ya silahkan. Karena nanti akan wasting time karena saat hari H teman-teman mengerjakan malah belum lihat movie-nya ya. Mungkin movie-nya bisa dilihat saat teman-teman terlupa part-part tertentu karena di situ kan tentang education in language ya. Bagaimana seorang disleksia ya kan ada treatment yang kurang tepat oleh guru. Kalau kita menganggap orang itu kan karakter manusia, dia kan nggak bisa baca, berarti bodoh. Nah, contoh ya, ini disensor karena bodoh itu tidak boleh diucapkan oleh guru. Kita cari tahu dia itu kesulitannya apa. Oh, kalau dalam movie tersebut karena dia ada language barrier, language disability gitu. Nah, itu ada lagi yang lain. Ini tadi tentang review dari saya. Mungkin teman-teman mau menanyakan, kalau tidak kita akan close meeting ini karena saya hanya ngecek review. The progress of learning is not for me. Jadi tidak untuk saya. It is for you. Ya. Jadi untuk teman-teman. Tidak ada? Okay. If there is no such a question, ya, happy learning. Pokoknya materi-materi itu kalau dalam introduction to linguistic tidak saya tekankan yang berat, masih dalam tahapan teori, tapi teori dalam konteks. Jadi soal-soalnya nanti kontekstual ya, integrated and also contextual. Tuh. Oke, I will mention one by one. Ini Mbak, namanya sesuai dengan dipersensi ya, maksudnya tidak pakai nama samaran ini, Gepeng atau apa ya. Mbak Farah, thank you for here. Mbak Helena, Mbak Leticia, Mbak Lucia, Mbak Sama-sama, Pak. Mbak Farida, Mbak Kiki. Sama-sama, Pak. Ya, Mbak Monica, Mbak Nadia, Mugi, Mbak Bella, ini Mas Sandi ya. Oke, ada Terima kasih, Pak. 12 mahasiswa yang hadir. Terima kasih. Nanti yang lain, misalnya yang berhalangan bisa melihat rekaman, ya. Tetapi yang hadir di sini nanti istilahnya mengikuti presensi pertemuan ke-15, pertemuan terakhir. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya tutup. Teman-teman bisa lanjut aktivitas dan juga mempersiapkan untuk tidak hanya kelas saya, tapi khusus Introduction to Linguistics, please be prepared by reading and the materials and watching the video. Okay, thank you very much. See you. Goodbye.